Saya tegaskan di situ. Tanah yang diberikan alokasi lahan di tahun 91 baru dilakukan pendaftaran tahun 2019. Yang waktu itu tanah ia itu diklaim oleh Perpindo, didaftarkan oleh Perpindo ke BPN. Dia keberatan. Bukan saya katakan, saya menyesalkan. Jadi kaitannya kemana sebetulnya? Jadi bukan masalah equality before the law-nya, tapi kami lebih menekankan kepada penetapan tersangka itu. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya pertama-tama ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini, saya selaku penasihat hukum dari Bapak Hasan yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dikenakan upaya paksa penahanan di Polres Bintan, bermaksud untuk memberikan sedikit penjelasan atau klarifikasi agar pemberitaan yang selama ini terhadap beliau itu bisa sedikit berimbang, dan mudah-mudahan juga penjelasan ini bisa membantu kita semua, aparat penegak hukum juga khususnya, untuk sama-sama kita menjalankan proses hukum itu secara profesional, akuntabel, transparan, sehingganya apa yang menjadi tujuan penegakan hukum itu sungguh-sungguh tercapai. Jadi tidak tendensius terhadap pembunuhan karakter seseorang ataupun merugikan hak-hak tersangka. Jadi mungkin saya awali permasalahan hukum yang dihadapi Pak Hasan. Ini saya sudah siapkan. Jadi tidak repot lagi kalian ya. Saya sudah siapkan. Tapi nanti secara kode etik, ya, baik jurnalis maupun kami selaku penasihat hukum, hal-hal yang bersifat karakter nama yang diinisial kan, saya jelaskan lagi. Persoalan ini kan berawal dari PT Expasindo Raya yang mendapatkan pencadangan lahan berdasarkan SK Gubernur Riau tahun 1991. Okay. SKPT 421/8/1991 tanggal 8 Agustus 1991 tentang pencadangan tanah seluas 100 hektar di Kampung Sungai Lekop, Kelurahan Kampung Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau. Waktu itu masih Provinsi Riau, sebelum pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, selanjutnya juga berdasarkan keputusan Gubernur tanggal 19 Desember 1992 tentang izin lokasi, itu pembebasan hak pembelian lahan diberikan kepada PT Expasindo Raya dengan ketentuan atas tanah izin lokasi ini hanya digunakan untuk usaha pengalengan ikan dan hasil-hasil laut lainnya. Terhadap tanah garapan rakyat atau hak-hak lain yang ada di atas tanah izin lokasi harus dibebaskan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun apabila tanah garapan rakyat tidak bersedia dilakukan ganti rugi, maka harus dikeluarkan dari pembebasan tanah dan harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan di areal. Untuk lahan yang termasuk konservasi hutan mangrove itu dikeluarkan. Itu kira-kira isi dari keputusan Gubernur waktu itu. Nah, selanjutnya tahun 1991 PT Expasindo Raya melakukan pembebasan lahan terhadap tanah-tanah penguasaan masyarakat dengan cara membayar ganti rugi yang selanjutnya dilakukan pelepasan hak atas tanahnya. Menurut data dan dokumen yang ada di pihak kelurahan dan kecamatan, itu ada lebih kurang 94 parcel atau dengan luas sekitar lebih kurang 101 hektar. Ya. Bahwa kenyataannya tidak semua tanah masyarakat itu dilakukan pembebasan dan dilakukan pembayaran ganti rugi oleh PT Expasindo waktu itu. Ada beberapa nama masyarakat yang tidak diganti rugi, yang masih ada eksis tanahnya dan surat-surat tanahnya, antara lain saya sebutkan di sini 3 saja ya.
mungkin karena ini sudah pernah diberitakan, ya, saya mungkin boleh sebutkan ya, antara lain Rasdian Rauf, ya, kemudian tanah atas nama Nyonya Titi Sarifuddin, itu sudah pernah diungkap ya, dan lagi ada tanah atas nama Musoli dan lain-lain. Jadi lebih kurang di sini yang tercatat kita ada lebih kurang 6. Oke. Nah, dari 94% surat keterangan tanah al-sah yang dilakukan pelepasan atau ganti rugi oleh PT Espasindo Raya itu 48 diantaranya ya, itu surat keterangan tanahnya tidak terregister di kantor kelurahan Kijang Kota. Ya, 48 dari 94% yang dilakukan ganti rugi waktu itu tidak terregister dengan atas nama-nama ya, diduga ya, dan nama staf pegawai, staf kecamatan, staf kelurahan, dan nama-nama keluarga pihak-pihak yang melakukan pembebasan. Ini diduga. Oke? Ini kan surat-surat tanah yang terbit tahun 84. Oke? Bisa dibayangkan kondisi tahun 84 seperti apa waktu itu. Itu banyak dulu penguasaan tanah-tanah ex pegawai Antam. Oke? Nah, yang nama yang saya sebut tidak diganti rugi itu pegawai Antam. Oke? Nah, kemudian sejak dilakukan pembebasan tanah di tahun 1991 oleh Espasindo sampai dengan saat ini, okay, atau setidak-tidaknya sampai dengan dilakukan pengoperan atau pelepasan hak ya, yang dibebaskan Espasindo kepada PT Bintang Properti Indo, okay, itu dengan dasar akta-akta pelepasan hak tanah yang dibuat tahun 2019. Jadi tanah penguasaan Espasindo yang diberikan oleh pemerintah dengan izin lokasi dan ketua pencadangan lahan tadi dia bebaskan, tidak dia kuasai, tidak dia daftarkan, tidak dia manfaatkan sesuai peruntukannya. Sampai tahun 2019 dia alihkan ke PT Properti Indo. Itu dulu ya. Artinya kalau dihitung sampai dia mengalihkan ke Propertindo tahun 2019 sudah lewat waktu 28 tahun. Oke? Nah, jadi tidak dimanfaatkan di situ sehingga keadaan tanah itu kalau dihitung sampai 2020 sudah lebih 30 tahun, lebih kurang ya. Banyaklah tanah-tanah itu yang dikuasai oleh masyarakat. Saya ingatkan lagi, ada yang memang belum pernah dibebaskan, ada yang memang sudah dibebaskan, tapi dikuasai lagi oleh masyarakat. Nah, memang ini balik ke cerita pada waktu Pak Hasan menjabat sebagai lurah dan camat. Di tahun lebih kurang 2010 sampai 2012 beliau memang lurah, nggak salah ya. Kemudian 14 sampai 16 tidak salah sebagai camat. Camat Bintan Timur. Nah, saya ingin penegasan dulu. Sebagai camat, okay, peran Pak Hasan di situ sebagai camat kualitasnya sama dengan PPAT, okay? Dan secara kewenangan beliau punya kewenangan delegatif yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten sebagaimana peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008, junto peraturan Bupati Bintan nomor 7 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 8 tahun 2009 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan kabupaten kepada camat. Dalam ketentuan pasal 5 itu tegas dibunyikan, penyerahan sebagaimana wewenang pemerintah kabupaten kepada camat bidang pertanahan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf G, antara lain meliputi mengetahui surat pernyataan penguasaan fisik tanah, itu wewenang beliau. Jadi menandatangani surat sporadik itu adalah kewenangan delegatif seorang camat. Dan lagi satu, mengetahui surat pengukuran penguasaan fisik tanah, itu yang kita sebut SKPPT, itu surat keterangan pengukuran dan penguasaan tanah, itu SKPPT. Itu saya tegas dulu, kewenangan itu ada pada seorang camat sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian
Dari fakta, ada pula fakta beberapa surat pelepasan tanah yang dimiliki PT Espasindo Raya itu, ya, itu di bagian bibir pantai, ya, waktu itu kan belum, ya, saat adanya peraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 2 tahun 2012 tentang RT/RW menjadi alokasi areal kawasan hutan mangrove. Oke. Nah, selanjutnya atas permintaan PT Espasindo Raya kepada tersangka Hasan waktu itu sebagai camat, ya, pada waktu itu tahun 2014, ya, datang utusan dari PT Espasindo Raya, ya. Mereka datang dengan alasan untuk meminta bantuan penunjukan batas tanah waktu itu 2014. Nah, oleh Pak Hasan sebagai camat waktu itu membentuk tim dengan melibatkan pihak kelurahan dan kecamatan, oke, serta RT, RW, masyarakat sempadan pemilik tanah turun ke lapangan tahun 2014, tepatnya 14 September 2014, dan hasil penunjukan lapangan itu dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan pengukuran ulang lokasi PT Espasindo Raya. Okay. Waktu itu yang mewakili PT Espasindo Raya adalah Saudara Dodi Sudarsono berdasarkan surat kuasa dari PT Espasindo. Setelah dilakukan pengukuran dan dibuat berita acara pengukuran, Dodi Sudarsono selaku PT Espasindo membuat surat pernyataan tanggal 15 September 2014 yang menyatakan bahwa 1. PT Espasindo Raya mengakui dan menyadari bahwa lahan yang dibebaskan pada tahun 1991 terdapat beberapa surat atau lahan masyarakat yang belum dibebaskan, namun tertera pada peta global yang dimiliki PT Espasindo Raya. Tuh, kedua, dia juga menyatakan bahwa PT Espasindo Raya bersedia menerima dan tidak menuntut terhadap lahan yang telah dimiliki masyarakat dari peta atau hasil pengukuran sesuai berita acara turun lapangan itu. 3. Apabila pada peta hasil turun lapangan sesuai berita acara itu terdapat tanah garapan masyarakat tapi belum bersurat, maka akan dilakukan mediasi sebagaimana mestinya. Itu surat pernyataan Espasindo tanggal 15 September 2014. Oke. Nah, tadi udah saya singgung bahwa tahun 2019 Espasindo melepaskan hak tanahnya kepada PT Bintan Properti Indo. Itu terjadi pelepasannya merujuk kepada isi perjanjian antara Espasindo dengan PT Properti Indo. Akta pelepasan tanah-tanah yang dulunya dibebaskan Espasindo itu ada klausul di pasal 2 yang menyatakan begini, bahwa pihak kedua di situ PT Bintan Properti Indo mengetahui dengan betul keadaan tanah tersebut, sehingga pihak kedua tidak perlu penjelasan lebih lanjut mengenai tanah dan melepaskan segala tuntutan apapun juga, baik mengenai luas, letak, batas-batas maupun mengenai keadaannya. Ya, itu akta pelepasan tanah yang menjadi dasar PT Properti Indo sekarang. Nah, mulai dari PT Espasindo. Nah, dalam hal adanya pelepasan itu, pemerintah daerah khususnya kecamatan dan kelurahan itu tidak pernah mengetahui adanya atau diberitahukan tentang adanya pengoperan hak itu dari PT Espasindo kepada PT Bintan Properti Indo itu. Oke. Sampailah, ya, dan sampai ini memang tidak pernah diperlihatkan itu seperti apa legalitas perusahaan itu, akta pendiriannya, perubahannya. Karena yang kita dengar di media seolah-olah ex-PT Espasindo lah, ya, atau grupnya lah. Nah, kita berbicara hukum di sini. Badan hukum itu tetap dua, ya, walaupun personalnya mungkin bisa sama, tapi yang kita lihat di sini subjek hukum adalah sebuah badan. Badan hukum PT Espasindo itu lahir di tahun 1985,
PT Bintan Properti Indo itu lebih kurang di tahun 2015 kalau nggak salah. Dua badan yang berbeda ya. Nah, jadi Bintan Properti Indo di sini menerima pelepasan tanah dari PT Ekspasindo Raya. Pada tahun 2019 ya, setelah dia menerima pelepasan tanah dari Ekspasindo, datanglah waktu itu ke pihak kecamatan dan kelurahan saudara Konstantin Barel itu pelapor ya sekarang atas nama PT Bintan Properti Indo untuk menanyakan kepada pihak kelurahan terkait dengan di mana letak tanah Ekspasindo itu. Seperti itu. Nah, ini informasi yang kami terima dari klien kami juga dan pihak kelurahan juga waktu itu. Nah, oleh pihak kelurahan waktu itu menjelaskan bahwa pada tahun 2014 sudah pernah dilakukan pengukuran, kan sudah ada berita acaranya, sudah ada petanya, ya kan? Bahkan ditunjukkan juga sudah ada surat pernyataan Ekspasindo. Nah, waktu itu Konstantin menyatakan tidak mengakui hasil itu. Itu persoalannya di situ. Nah, selanjutnya karena dia tidak mengakui hasil pengukuran ulang yang dilakukan pihak kelurahan kecamatan pengolahan Ekspasindo itu, pihak dari Bintan Properti Indo ini kemudian kembali turun ke lapangan, dibawalah dari pihak kantor pertanahan. Saya nggak sebut nama oknum pegawainya, oke? Jadi kita nggak tahu juga, dibawa turun tanpa dilibatkan, memang diundang tapi tidak dihadiri oleh pihak kelurahan, kecamatan, dan warga masyarakat pemilik lahan sempadan. Oke? Nah, diduga hasil pengukuran itu tentu versinya sepihak dari PT Bintan Properti Indo. Nah, kemudian timbullah di situ peta hasil pengukuran ya, milik PT Bintan Properti Indo itu. Nah, setelah pengukuran itu terjadi, faktanya di lahan di peta bidang tanah PT Bintan Properti Indo ataupun peta bidang tanah PT Ekspasindo dulu, okay, di dalamnya ada tanah-tanah masyarakat yang tidak pernah diganti rugi. Itu poinnya. Namun masuk dalam peta global mereka. Nah, kemudian itulah digunakan oleh Bintan Properti Indo mengajukan pendaftaran hak tanahnya ke BPN. Saya tegaskan di situ. Tanah yang diberikan alokasi lahan di tahun 91 baru dilakukan pendaftaran tahun 2019. Itu poinnya, nanti ke depan kita akan ikuti perkembangan hal seperti itu. Oke? Dengan dasar itu kemudian dilakukan penerbitan sertifikat oleh kantor BPN Bintan. Terbitlah beberapa bidang sertifikat, antara lain HGB 476, HGB 477, HGB 478, dan HGB 479. Semuanya tertanggal 12 Desember 2019. Faktanya, di sertifikat HGB tersebut juga meliputi bidang tanah masyarakat yang tidak dibebaskan dan juga tumpang tindih dengan sertifikat existing. Antara lain diduga tumpang tindih dengan lahan sertifikat PT Tenaga Listrik Bintan dan lain-lain. Saya nggak sebutkan dulu. Nah, tanggal 18 Maret 2019, Konstantin Barail atas nama PT Bintan Properti Indo kembali mengajukan pendaftaran tanah seluas 96.000. Ini yang kita sebut dengan lokasi yang sekarang menjadi perkara ini. Ya. Dia mengajukan pendaftaran tanah dengan dasar yang tadi saya uraikan itu. Nah, disitulah baru terjadi banyak lahan penguasaan masyarakat. Bahkan ada yang sudah punya surat-surat baru. Kita tidak anggaplah dulu surat baru, walaupun nanti saya jelaskan surat baru itu lahirnya dari mana. Oke? Adanya SKPPT baru, adanya sporadik baru yang dibuat di tahun 2012, 2014, dan 2016.
yang menurutnya diduga palsu yang ditandatangani oleh Hasan selaku camat, Ridwan selaku lurah, yang sehingganya kita sebut itu objek pelaporan ya, sehingganya permohonan sertifikat itu ditangguhkan oleh BPN. Nah, karena itu terjadi penangguhan dan banyaknya penguasaan masyarakat, banyaknya surat-surat baru itu, beliau kemudian melakukan pelaporan ke polisi. Itu yang kita tahu sekarang, laporan LPB 10311 Romawi SPKT Polres Bintan Polda Kepri tanggal 18 November 2022. Dugaan pemalsuan surat. Yang hasil penyidikan itu kita semua sudah tahu telah menetapkan Ridwan selaku Lurah Sungai Lekop, Hasan selaku mantan camat Bintan Timur, dan Budiman selaku mantan juru ukur kelurahan ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini telah dilakukan penahanan. Itu kronologisnya. Oke? Nah, sekarang begini. Saya ingin sedikit meluruskan juga terkait dengan pemberitaan karena ini sudah dimuat di berbagai media. Apa saja surat yang ditandatangani Hasan selaku camat itu? Saya ingin penegasan bahwa penerbitan surat keterangan pengoperan dan penguasaan tanah atau SKPPT, tadi saya sudah jelaskan ya, terkait perannya itu dan terkait kewenangannya juga. Di situ dilakukan pada SKPPT itu artinya pengalian atau pengoperan hak kan gitu. Jadi saya beri satu ruang terkait dengan objek bidang tanah masyarakat yang tidak pernah dibebaskan, yang dimiliki oleh atas nama Restian Rauf, karena itu sudah pernah diterbitkan ya, sudah pernah diinformasikan media juga. Saya berikan kronologis Restian Rauf itu. Restian Rauf itu sebagai pegawai mantan pegawai aneka tambang, dia memiliki tanah di situ 2 hektar ya, dengan surat keterangan tanah alasa nomor 211 SK garing 3 Romawi garing 1984 tanggal 30 Maret 1984 seluas 1 hektar yang tidak pernah dibebaskan. Dan kemudian ada riwayat juga Restian Rauf memberikan kuasa kepada Haji Masjidin tanggal 18 Oktober 1989. Kemudian oleh Haji Masjidin itu dilakukan jual beli dengan surat pengikatan jual beli nomor 16 tanggal 6 November 1990 di hadapan notaris PPAT R. Minarno Harjokusumo, masih hidup beliau itu. Oke. Dari Haji Masjidin kepada Mesdi Ali, kemudian dari Mesdi Ali kepada Jance Rumayar itu diberikan juga pengalihan hak tanggal 15 Maret 97. Itu riwayatnya Restian Rauf. Oke. Ya, itu tidak terbantahkan itu. Nah, ketika terakhir penguasaan itu di Jance Rumayar, setelah dia menerima pengoperan dari Mesdi Ali itu pada 15 Maret 97, disitulah dilakukan ganti rugi atau pengoperan hak kepada, saya tanya dulu, ada pernah dimediakan, diberitakan nggak yang namanya Oki Irawan? Belum. Pernah ya? Kalau gitu saya lanjutkan aja berarti. Kita satu-satu dulu. Dan lurahnya waktu itu Ridwan, dia mengetahui di situ bahwa terjadi pengoperan hak tanah dari Oki Irawan, Jance Rumayar kepada Oki Irawan. Oke? Itu satu. Kemudian setelah tanah itu dilakukan pengoperan kepada Oki Irawan, selanjutnya oleh Oki Irawan melakukan lagi pengelaporan hak. Oke? Itu pada 4 Juli 2014. Saya tidak sebut dulu siapa nama-namanya di situ. Dilakukan lagi di situ SKPPT oleh Oki Irawan kepada YA, yang mana Pak Hasan selaku camat juga yang menandatangani SKPPT itu. Kemudian juga dilakukan pengoperan lagi oleh Oki Irawan kepada apa lagi itu? Dharma Perlindungan. Oke? Jadi satu kepada YA, satu kepada Dharma Perlindungan.
Itu objek SKPPT yang ditandatangani oleh Hasan selaku camat. Nah, Dharma Perlindungan saya sebut karena Dharma Perlindungan sudah tampil di media kan. Saya tadinya tidak mau sebut dulu. Untuk meluruskan berita itu. Benar, Dharma Perlindungan dia membeli menguasai tanah berdasarkan SKPPT tanggal 19 April 2015. Semua surat terregister itu. Jadi itu ditandatangani oleh Pak Hasan dan Nur selaku camat. Yang waktu itu tanah ia itu diklaim oleh Perpindo, didaftarkan oleh Perpindo ke BPN, dia keberatan, kan begitu. Kembali lagi ke sejarah tadi, karena dia keberatan, dia sekarang mengajukan gugatan. Oke, Dharma Perlindungan yang keberatan terhadap tindakan PT Perpindo itu mengampu upaya hukum gugatan perdata perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang terdaftar di register perkara 33 PDTG 2024 PNTPG tanggal 6 Juni 2004 melawan PT Ekspasindo Raya sebagai tergugat 1, PT Bintang Property Indo sebagai tergugat 2 dan Kantor Pertahanan Bintang. Oke? Nanti saya kasih gugatannya. Biar tahu alasan dia apa di situ. Itu aja uraikan lagi. Itulah dua objek surat, 4 itu kan sudah beranak SKPPT-nya. Tapi saya tidak cerita beranaknya. Start dari pertamanya itu dulu yang saya fokuskan. Nah, artinya SKPPT yang ditandatangani oleh Hasan yang terkait dari Yamce Rumayar tadi dan Oki Irawan tadi itu berdasarkan riwayat penguasaan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum. Dan saat ini diajukan keberatan gugatan oleh Dharma, pihak yang penguasa terakhir. Itu yang terkait dengan lahan di Rastian Raub. Kemudian ada lagi penerbitan SKPPT, ya. Saya nggak tahu apakah ini masuk di materi penyidikan atau tidak, tapi saya kira saya kasih garis besarnya saja supaya kita semua tahu apa saja produk-produk Hasan itu, kan gitu. Nah, jangan nanti nggak konkret dia. Selama dia menjawab berapa surat yang dia bikin, berapa yang dia tanda tangan, kan gitu. Itu satu tadi yang saya singgung di Rastian. Ada lagi satu, itu dasar penguasaan tanah dari yang namanya Titi Sarifudin. Dia menguasai tanah bersifat SKT nomor 206 itu. Juga dulu kalau nggak salah suaminya camat itu tahun 80-an, kalau nggak salah ya. Tapi kalau dicek. Nah, artinya beliau itu sudah punya tanah dan tidak pernah diganti rugi oleh Ekspasindo. Dia meriwayatnya begini, dari dia tahun 85 Titi Sarifudin, nyonya Titi Sarifudin ini menjual tanahnya kepada Rastian Raub. Itu ada akta jual belinya. Akta jual beli nomor 69/PPAT/1985 tanggal 8 November 1985 di hadapan PPAT Dr. Andes Sarifudin. Jual beli antara Titi Sarifudin dan Rastian Raub. Sehingga Rastian Raub menguasai 2 bidang tanah di situ kan. Rastian Raub dengan SKT 206 milik Titi tadi diberikan lagi kuasa kepada Haji Masidin, yang selanjutnya oleh Haji Masidin melakukan pengikatan jual beli kepada Mesdi Ali kepada Yamce Rumayar lagi. Jadi ujungnya nanti ke Yamce Rumayar itu dia menguasai tanah terakhir dari baik Raub maupun Titi Sarifudin, yang semuanya juga dialihkan dibeli dijual kepada Oki Irawan. Jadi 2/9 tanah itu muaranya ke Oki Irawan. Nah, Oki Irawan lah yang kemudian melakukan, jadi saya ingatkan ya, ganti rugi Oki Irawan Yamce Rumayar itu terjadi tahun 97. Ya. Jadi sudah di penguasaan terakhir di Oki Irawan itu adanya di surat ganti rugi tanah tanggal 6 Desember 1997. Nah, sejak penguasaan tahun 97 oleh Oki Irawan, disitulah Oki Irawan melakukan pengokoran hak lagi. Itu yang disebut SKPPT tadi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasan waktu itu pada tanggal 7 Mei 2014. Itulah produknya lagi. Itu pengalihan haknya kepada Oki Irawan dari Yamce tadi. Ya. Kemudian oleh Oki Irawan juga melakukan lagi pengalihan hak. Oke, adalah SKPPT tanggal 27 Juni 2014
adalah SKPPT tanggal 20 Mei 2016, adalah SKPPT tanggal 19 April 2015. Itu lebih kurang 4 tersil SKPPT. Tapi saya ingatkan riwayatnya itu tadi. Oke? Nah, terakhir kita tidak menafikan setelah 2014 itu, pada sekiranya rentang 2016 kalau nggak salah, ada lagi surat sporadik yang dibuat oleh Lurah Ridwan, yang menurut pengakuannya waktu itu berasal dari penguasaan Oki Irawan. Saya menyesalkan keadaan ini. Seandainya Oki Irawan itu masih ada, dialah sebagai pihak yang dialah sebagai prinsipal, ya, karena yang namanya sporadik itu adalah pelayanan masyarakat yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah. Nah, dari permohonan Oki Irawan itu lahirlah satu buah sporadik yang ditandatangani oleh Ridwan selaku lurah dan Hasan selaku camat. Oke. Nah, dari SKPPT itu yang diduga tumpang tindih dengan tanah PT Bintan Property Indo ex PT Ispasindo Raya yang diganti rugi. Jadi konkret ya, kita tidak parsial-parsial. Jadi dari apa yang kami jelaskan tadi, karena itu satu rangkaian perbuatan yang tidak terputus, tidak terpisah. Kan? Kami sebagai penasihat hukum dari Pak Hasan, karena saat ini beliau sudah ditetapkan tersangka, kita semua tahu akibat daripada penetapan tersangka itu diberhentikannya beliau selaku PJ Wali Kota, dan kemudian juga setelah pemeriksaan tersangka beliau dilakukan penahanan. Kemarin kan di awal waktu kita bertemu di forum kan saya katakan saya menyesalkan. Jadi kaitannya kemana sebetulnya? Jadi bukan masalah equality before the law-nya, okay? Tapi kami lebih menekankan kepada penetapan tersangka itu, karena itu upaya paksa. Yang namanya upaya paksa sepatutnya menurut hukum harus didasarkan pada paling sedikit 2 alat bukti yang cukup dan didukung dengan barang bukti. Nah, seperti itu. Jangan masyarakat berasumsi pemalsuan surat itu seolah-olah surat itu, karena bentuk-bentuk pemalsuan surat dalam hukum kan ada 2. Ada pemalsuan surat yang sifatnya fisik, oke? Tanda tangannya dirubah atau palsu atau keterangannya kan seperti itu. Nah, dalam konteks ini saya melihat keadaannya semua tanda tangan itu sah dari pihak-pihak yang punya kewenangan. Itu dulu. Namun ada satu lagi dugaan pemalsuan surat yang bersifat substansinya, isinya atau materinya. Nah, karena konteksnya saat ini adalah isinya, seolah-olah isinya nggak benar, kan seperti itu. Saya ingatkan bahwa kembali kepada awal saya jelaskan tadi, disitulah letaknya sengketa, ya. Di situ letaknya sengketa, di mana ada persoalan penguasaan tanah yang tidak diganti rugi, tapi dikeluarkan SKPT yang diduga palsu, seperti itu. Nah, kemudian juga ada dasar pelapor menguasai sebidang tanah juga dengan SKT, surat keterangan tanah, ya. Berbeda halnya kalau bidang tanah itu sudah mempunyai status hak, seperti AGB, hak milik, itu sudah hak. Ini baru berstatus rektitel semua, sama-sama punya alas hak, betul? Nah, karena di situ ada sengketa, karenanya ada masyarakat yang menggugat, kan seperti itu. Saya sudah jelaskan tadi. Adanya gugatan dari masyarakat, maka saya kembali
hubungkan keadaan itu kepada perjanjian pelepasan hak tanah antara PT Ekspasindo kepada PT Bintang Properti Indo itu, yang di awal waktu mereka menerima pelepasan Ekspasindo menyatakan bahwa dia mengetahui keadaan tanah itu, sehingga dia tidak perlu penjelasan lagi dan dia melepaskan segala tuntutan apapun, baik mengenai luas, letak, batas maupun keadaannya. Kita berpikir logis positif aja. Ketika dia menerima pelepasan, apakah dia bayar ganti rugi atau apa kita nggak tahu. Yang jelas keadaan itu kan hubungan hukumnya antara dia dengan si Ekspasindo. Kan seperti itu. Jadi kalau Ekspasindo waktu itu bilang inilah keadaannya, ya, dan Ekspasindo juga sudah menyatakan sejak 2014 bahwa dia mengakui adanya penguasaan masyarakat di situ. Ini mohon supaya juga menjadi pertimbangan di dalam penyidikan itu, supaya tidak terkesan bahwa proses pidana menjadi sarana untuk memperoleh hak. Kalau itu terkaitkan terhadap perolehan hak, ada ruang yang lebih tepat di situ karena peradilan perdata. Siapa yang lebih berhak di antara dua orang pemegang hak ini? Nah, itulah yang mendasari saya keberatan waktu itu terkait penetapan tersangka itu sebetulnya. Ya, walaupun di malam itu karena kita udah malam, saya bilang sesalkan penahanannya. Nah kemudian faktanya sekarang ada gugatan perdata. Kalau seandainya nanti perdata itu benar haknya si Dharma Perlindungan, kan seperti itu. Terus apakah objek SKPPT yang dilakukan oleh Hasan terhadap bidang tanah itu palsu? Oke. Nah, kembali kepada ketentuan hukum. Oke. Saya sandarkan kepada ketentuan pasal 81 KUHP pidana. Junto pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1956. Tegasnya, apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus menentukan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidak adanya hak perdata itu. Itulah mengapa dengan adanya sengketa perdata itu kami mohon kepada aparat penegak hukum, karena konteks pemeriksaan perkara ini kan tidak hanya berhenti di tingkat penyidikan kepolisian saja. Akan ada nantinya tahap penuntutan dari pihak kejaksaan, akan ada nantinya tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Barulah di situ kita melihat hasil akhirnya, apakah benar tersangka atau terdakwa nantinya Hasan itu bersalah atau tidak. Oke, itulah kenapa kita selalu gaungkan azas praduga tidak bersalah, supaya tidak dalam proses ini yang namanya Hasan itu dia merasa dizolimi, dia merasa nama baiknya jadi ya, apalagi waktu itu beliau sebagai pihak yang menjabat. Kita harapkan supaya objektivitas ini betul-betul kita laksanakan, sehingganya nanti tujuan dari penegakan hukum itu ya, terpenuhilah azas kepastian hukum, ya, terpenuhilah rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. Saya kira itu maksud dan tujuan kami memberikan sedikit pelurusan ini. Kami harapkan juga rekan-rekan bisa memaklumi keadaan itu. Nah, untuk apa aja kami berilah sedikit ruang kita kalau dia masih bertanya. Pak, 26 hektar. Kita nggak tahu dari penyidikan itu Dari penyidikan itu ya. 26 hektar 2000 2,6. 2,6 hektar. Ya. Nah, statusnya apakah lahan itu milik Ekspasindo atau dalam hal ini PT Bintang Properti Indo? Itu yang pertama. Yang kedua, status lahan dari PT Bintang Indo apakah berstatus HGU, HGB? Yang selanjutnya tadi abang menyinggung
soal oknum BPN. Nah, status ini perannya oknum ini seperti apa sih, Pak? Sehingga menerbitkan HGB. surat HGB atau Ya. ini. Ya. Ini kan, Pak. Oke, saya langsung jawab aja ya. Yang pertama, saya tegaskan bahwa dasar penguasaan PT Bintang Properti Indo yang sekarang dia dijadikan dasar laporan itu kan surat-surat keterangan tanah yang dibebaskan oleh Ekspasindo. Kan gitu. Harus kita luruskan bahwa kalau penyidikan kan orientasinya pidana. Ini konkret persoalannya di sini. Di situ ada administrasi negara, ada hukum keperdataan, kan seperti itu. Jadi yang mendasari saya begini, apakah dapat dibenarkan PT Bintang Properti Indo menerima pelepasan hak tanah dari Ekspasindo yang notabene diberikan negara sesuai dengan tujuan pemberian pencadangan lahan tadi? Kayak gitu. Dia mau bikin penggalangan ikan, dia mau bikin usaha apa di situ. Dan izin lokasi itu kan dicadangkan. Kalau tidak, semua orang badan hukum bisa aja membebaskan tanah sembarangan. Kan gitu. Pertanyaannya itu dulu. Artinya Ekspasindo telah mengabaikan maksud dan tujuan negara dalam pemberian hak itu. Saya tidak menyalahkan Bintang Properti Indo di sini ya. Tapi yang jelas fakta itu adalah perbuatan pengabaian dari Ekspasindo. Kedua, kalau terkait tadi ditanya, apakah itu dapat dibenarkan sebagai dasar? Ya kan? Itu kembali nanti. Saya tidak mau menilai dulu di sini. Ya? Kita tidak memberi penilaian. Kita hormati proses penyidikan oleh aparat kepolisian. Namun terhadap hal-hal yang kami tadi mohonkan itu semata-mata untuk pertimbangan supaya profesi polisi juga profesional. Nah, artinya kalau dia mendasarkan kepada dasar penguasaan Bintang Properti Indo adalah akta pelepasan, bukan pembebasan. Kan dia menerima pelepasan dari Ekspasindo tahun 2019. Oke? Tanah itu SKPT tahun berapa? Ya kan? SKPPT yang dikeluarkan oleh Hasan tahun berapa? Dan dia udah nyatakan bahwa kami tahu keadaan itu. Ya kan? Kami tahu adanya tumpang tindih, adanya surat baru. Itu Ekspasindo yang nyatakan. Loh kok kemudian BP Bintang Properti Indo menganulir semua keadaan itu? Nah gitu. Terakhir apa tadi? Oknum BPN. Saya sebutkan oknum karena saya menduga ya. Karena logikanya tidak mungkin proses yang benar akan lahir sertifikat di atas sertifikat. Gitu aja. Tolong kalian rekan-rekan semua cek, bantu kita masyarakat di sini. Kita nggak ingin juga ada di sini kisruh hal yang sifatnya proses yang maladministrasi. Bagaimana mungkin bisa lahir sertifikat PT Bintang Properti Indo itu? Tolong cek ke BPN. Ada nggak tumpang tindih dengan sertifikat orang lain di situ? Kenapa tidak prosedur itu dilalui dulu? Ini ada sertifikat. Nah kemudian kalau misalnya terkait ini kan dia memohon pendaftaran lagi nih yang ketiga. Dari kelima salah itu ada 4 yang sudah lahir sertifikat kan. Mungkin kalau keluar sertifikat nggak akan terjadi laporan. Karena ditunda ada masyarakat menguasai, akhirnya ada lapor polisi. Nah gitu. Artinya ini sebetulnya lebih kepada kita harus lebih bijaksana karena ini terkait konteks lahan. Azas fungsi tanah, fungsi sosial tanah juga harus diperhatikan. Ada lagi masyarakat di situ yang memang punya tahap di situ yang belum pernah diganti rugi. Kalaupun ada surat baru yang terbit di atas tanah yang sudah dibebaskan Ekspasindo, itu pertanyaannya kan 30 tahun lu kemana? Ingat di dalam hukum ada lembaga reverwerking. Oke, saya sudah menjelaskan itu. Reverwerking, coba kalian cari sendiri. Suatu keadaan di mana orang menelantarkan tanahnya lebih 20 tahun tidak dikuasai akan menimbulkan hak orang yang menguasai. Tapi itu di ranah hukum perdata. Kita akan uji itu semua. Tapi alangkah baiknya kalau sebuah persoalan ini ditengahi secara proporsional, libatkan aparat juga pemerintah daerah karena itu konteksnya pengadaan pencadangan lahan untuk peruntukan dunia usaha. Kan gitu. Ada yang lain lagi? Pak. Saya tegaskan untuk membuktikan siapa yang lebih berhak.
Ini saya distribusikan karena saya sudah tahan nggak mau bersuara ini. Tapi tak tahu ada yang naik beritanya. Siapa yang naik kemarin? Resmed Pak, Iya, kamu ya. Bang Charles. Oke. Kemarin si Anu sudah tanya juga. Waktu pulang-pulang kita kan, saya nggak mau cepat-cepat nanti dibilang Selain terlalu- itu Pak, ada pengajuan permohonan penangguhan penahanan. Nih bagi dong, nanti di copy aja. Di situ ada alasan-alasan hukumnya. Pak, satu lagi Pak, ada apakah kita ada langkah untuk pra peradilan Pak terkait kasus Pak Hasan ini? Pernah terpikirkan, tapi kami lebih mencari opsi yang lebih profesional. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, kita tidak menghalangi upaya penyidikan. Kita tidak apa istilahnya mengkritisi konteks penyidikan, tapi kita memberi kontribusi, memberi masukan supaya proses itu betul-betul jalan sesuai dengan harapan tujuan penegakan hukum. Di mana ya Bang? Betul. Penangguhan penahanannya juga Pak. Ya sama, kami sudah pertimbangkan juga. Ya, Bang, maaf ya, ada menanya Bang, ini kalau enggak sebentar nih. Sama halnya waktu penahanan, ya kan? Nanti kalau saya bilang menyesalkan ditahan, equality before the law, kan begitu. Sama aja kalau saya lakukan penahanan, emang mau di satu dikeluarkan, equality before the law juga. Saya pertimbangkan dulu itu, kecuali dipertanggungan semuanya.